Shalom Alehem Besem Adonai Yeshua Hamashiach. Salam sejahtera bagi Anda semua di dalam nama Tuhan Yeshua Hamashiach, atau yang dulu saya kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan? Tentunya baik dan sehat-sehat selalu di dalam Tuhan. Pada kesempatan renungan singkat kali ini, saya akan coba membawakan satu renungan tentang perihal seorang tokoh yang sangat luar biasa, yaitu yang bernama Kaleb. Tetapi sebelum itu, mari Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu buat kemuliaan nama Tuhan semesta alam. Haleluya. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidesanu bemitzvotav venatan nanu et deri hayesua vehadefarim selhak hai olam. Diberkatilah Engkau ya Yahweh Tuhan kami, Raja semesta alam, yang telah menguduskan kami dengan firman-Nya dan yang memberikan kepada setiap kami jalan keselamatan dan perkataan firman kehidupan yang kekal. Mari berfirman ya Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Di dalam nama Tuhan Yeshua Hamashiach Yahushua, kami berdoa bersyukur berterima kasih. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, haleluya. Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-14. Ini ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-15. Saya akan coba bacakan buat kita semua, buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kitab Yosua pasal 14, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-15, dengan judul perikop Kaleb meminta bagian. Ayat yang ke-6, dan keturunan Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Lalu Kaleb anak Yefune orang Kenas itu berkata kepadanya, engkau tahu bahwa Yahweh telah berbicara kepada Musa, abdi Elohim itu, seperti kepadaku dan seperti kepadamu di Kades Barnea. Aku seorang yang berumur 40 tahun ketika Musa hamba Yahweh itu mengutus aku dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku membawa kabar kepadanya seperti yang ada di dalam hatiku. Ayat yang ke-8, namun saudara-saudaraku yang pergi bersamaku membuat tawar hati bangsa ini, sedangkan aku dengan segenap hati mengikuti Yahweh Elohimku. Lalu Musa bersumpah pada hari itu dengan berkata, sesungguhnya tanah yang di atasnya kakimu telah menginjak, itu akan menjadi warisan bagimu dan bagi keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah sepenuh hati mengikuti Yahweh Elohimku. Dan sekarang lihatlah, Yahweh telah memelihara hidupku, sebagaimana dia berkata, ini sudah 45 tahun sejak Yahweh mengucapkan firman itu kepada Musa, sementara orang Israel mengembara di padang belantara. Dan sekarang lihatlah, hari ini aku telah berusia 85 tahun. Ayat yang 11, namun hari ini aku sekuat seperti pada waktu Musa mengutus aku. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang, baik untuk pergi keluar maupun masuk ke dalam. Maka sekarang berikanlah kepadaku gunung itu yang telah Yahweh katakan pada hari itu, karena engkau sendiri mendengar pada waktu itu bagaimana orang enak berada di sana dan kota-kota besar yang berkubu. Jika Yahweh berserta denganku, maka aku dapat menghalau mereka seperti Yahweh telah berkata. Ayat yang ke-13. Lalu Yosua memberkati dia, dan dia memberikan Hebron kepada Kaleb anak Yefune menjadi warisan. Karena itulah Hebron telah menjadi milik Kaleb anak Yefune orang Kenas itu, menjadi warisannya sampai hari ini, karena dia dengan segenap hati tetap mengikuti Yahweh Elohim Israel. Ayat yang ke-15. Dan nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba. Dia itu adalah seorang raksasa di antara orang enak. Dan negeri itu telah berhenti dari berperang. Haleluya. Haleluya. Seperti yang Bapak Ibu Saudara tahu, bahwa nama Hebron itu dulunya Kiryat Arba. Arba itu adalah bapak orang enak. Anak-anak orang enak bernama Sesai, Talmai, dan Ahiman. Orang-orang yang perawakannya tinggi besar, orang-orang yang seram, orang-orang yang ganas. Sangat-sangat luar biasa penduduk Hebron. Itu adalah orang-orang yang gagah perkasa di sana. Tetapi di sini dikatakan dengan judul perikop yang tadi telah kita baca, bahwa Kaleb mendapat Hebron.
Di sini saya akan coba memberikan satu tema dalam renungan singkat kali ini. Temanya adalah rahasianya Kaleb mendapatkan Hebron, atau bagaimana caranya Kaleb mendapatkan Hebron, satu tempat yang dihuni oleh para raksasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, renungan singkat kali ini kita akan coba melihat bagaimana keberhasilan Kaleb, bagaimana penyertaan Tuhan atas Kaleb. Dia bisa mendapatkan satu milik warisan atau milik pusaka yang begitu luar biasa. Haleluya. Temanya adalah rahasianya Kaleb mendapatkan Hebron. Poin yang pertama Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana Kaleb bisa mendapatkan Hebron. Ini adalah, saya membuat catatan. Ayat yang ketujuh, rahasianya adalah bahwa Kaleb memiliki sikap yang optimis. Coba kita mau lihat ayat yang ketujuh, saya akan bacakan kembali buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ayat yang ketujuh dikatakan, aku seorang yang berumur 40 tahun ketika Musa hamba Yahweh itu mengutus aku dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku membawa kabar kepadanya seperti yang ada di dalam hatiku. Dikatakan bahwa aku membawa kabar yang ada di dalam hatiku. Aku membawa kabar sejujur-jujurnya, kabar yang sangat-sangat luar biasa menggembirakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan poin yang pertama, kuncian keberhasilan Kaleb mendapatkan Hebron adalah bahwa Kaleb memiliki sikap yang optimis untuk kemuliaan nama Tuhan. Dikatakan ketika 10 pengintai itu membawa kabar yang tidak enak, membawa kabar yang menakutkan, membawa kabar busuk firman Tuhan katakan, tetapi Kaleb bersama dengan Yosua, dia membawa kabar yang sangat luar biasa. Ketika yang lain kebanyakan orang berkata, tempat di sana memang enak tetapi kita tidak akan bisa ke sana. Tetapi Kaleb dikatakan bersama dengan Yosua, kita akan masuk ke sana, kita akan mendudukinya. Karena penyertaan Tuhan begitu sangat luar biasa buat setiap kita. Yang menyertai mereka tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Aba Yahweh Tsidkenu. Dia Tuhan keadilan dan kebenaran. Aba Yahweh Tsebaot, dia adalah Tuhan semesta alam. Haleluya, sungguh-sungguh sangat luar biasa. Jadi poin yang pertama Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, rahasia Kaleb mendapat Hebron adalah dia memiliki sikap yang optimis. Hari-hari ini adalah hari-hari yang cukup lumayan sulit untuk kita semuanya melaluinya sebagai orang-orang percaya. Apa yang boleh menjadi bekal buat setiap kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara? Tidak lain dan tidak bukan, Bapak Ibu Saudara dan saya harus berjalan bersama dengan Tuhan dengan sikap yang optimis. Orang-orang yang optimis ini adalah orang-orang yang luar biasa. Optimis adalah orang yang bisa melihat satu keberhasilan meskipun itu ada di tengah-tengah kesukaran. Ketika yang lain membawa kabar yang pesimis, tetapi Kaleb dikatakan bersama dengan Yosua, dia membawa kabar yang berpengharapan yang baik, pengharapan yang positif. Ini adalah orang-orang yang optimis Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi orang optimis itu bisa melihat peluang yang baik, keberhasilan yang baik, meskipun itu masih ada di tengah-tengah kesukaran. Hebron bukan tempat biasa. Hebron adalah satu pegunungan yang sangat indah, satu pegunungan yang sangat subur. Tetapi bagaimana caranya? Di sana dikatakan dihuni oleh pendudukan asli, orang-orang raksasa. Tetapi dengan sikap yang optimis, dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dia selalu berpikiran positif, dia selalu mengandalkan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara akan lihat di akhirnya bahwa dikatakan bahwa Kaleb mendapatkannya. Itu poin yang pertama, yaitu Kaleb memiliki sikap yang optimis. Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara adalah poin yang kedua. Poin yang kedua, bagaimana Kaleb bisa mendapatkan Hebron? Apa rahasia dan kunciannya? Di sini saya mencatat. Pada ayat yang ke-9, Kaleb mendapatkan Hebron, yaitu Kaleb berpegang teguh pada janji Tuhan. Coba kita lihat ayat yang ke-9, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-9 dikatakan, lalu Musa bersumpah pada hari itu dengan berkata, sesungguhnya tanah yang di atasnya kakimu telah menginjak, itu akan menjadi warisan bagimu dan bagi keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah sepenuh hati mengikuti Yahweh Elohim. Dikatakan kata Musa, bahwa firman Tuhan sampai kepada Musa. Kemudian Musa menyampaikannya kepada umat. Dikatakan setiap jengkal tanah yang nanti akan engkau injak, itu akan menjadi milikmu. Ketika yang lain tidak pegang janji teguh firman Tuhan, Kaleb bersama dengan Yosua dia memegangnya Bapak Ibu Saudara. Ini adalah satu janji yang diikrarkan dengan sumpah oleh Elohim kepada Abraham bapa leluhur orang percaya. Dikatakan aku bersumpah, aku mengikrarkannya dengan sumpah bahwa keturunanmu nanti akan menjadi berkat, keturunanmu akan menjadi banyak. Ini adalah satu janji Bapak Ibu Saudara.
Ketika poin yang kedua ini dikatakan bahwa Kaleb dia memegang janji firman Tuhan, bahwa setiap jengkal tanah itu nanti akan menjadi bagiannya, menjadi milik pusakanya. Ini sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi poin yang pertama tadi Kaleb memiliki sikap yang optimis. Poin yang kedua dikatakan Kaleb memegang teguh janji firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tidak memegang teguh janji firman Tuhan, kita akan sukar dan sulit di dalam menghadapi hari-hari yang serba ekstrim ini. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang berpegang teguh pada janji firman Tuhan. Orang-orang yang hidup karena beriman kepada Hamasya. Haleluya, haleluya. Itu poin yang kedua Bapak Ibu Saudara. Kita akan lihat apa kuncian atau rahasia Kaleb mendapat Hebron. Ayatnya yang poin yang ketiga. Poin yang ketiga di sini saya membuat catatan Bapak Ibu Saudara, itu ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 di sini dikatakan bahwa Kaleb selalu menjaga semangatnya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 dikatakan, namun hari ini aku sekuat seperti pada waktu Musa mengutus aku. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang. Untuk berperang, baik untuk pergi keluar maupun untuk masuk ke dalam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kuncian yang ketiga, poin yang ketiga, bagaimana Kaleb bisa mendapatkan Hebron menjadi milik pusakanya, adalah Kaleb selalu menjaga semangatnya. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tidak menjaga semangat kita akan gampang mudah putus asa di dalam menghadapi hari-hari yang serba sulit ini Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan, seperti kekuatanku pada waktu Musa menyuruh aku, waktu aku masih berumur 40 tahun. Sekarang usiaku sudah tidak muda. 45 tahun dia menunggu janji firman Tuhan untuk mendapat satu milik warisan di Hebron yang sangat-sangat luar biasa. Dikatakan, pada waktu umur 40 aku masih kuat seperti Musa mengutus aku dari Kades Barnea ke tanah Negeb. Sekarang umurku 85 tahun, kekuatanku masih sama, tidak berkurang. Ini menandakan bahwa Kaleb menjaga semangatnya Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini pentingnya kita menjaga semangat Bapak Ibu Saudara. Seperti firman Tuhan katakan bahwa hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah itu sangat-sangat mengeringkan tulang. Semangat yang patah akan membuat kita tidak bisa berbuat banyak. Tetapi hari ini ketika Bapak Ibu Saudara dan saya menjaga semangat kita, menjaga iman kita, menjaga kasih kemuliaan kita kepada Elohim yang kita sembah, maka percayalah Bapak Ibu Saudara, bahwa penyertaan Tuhan itu di hari-hari ini sangat-sangat luar biasa. Justru Tuhan mempersiapkan kita untuk kita hidup di hari-hari ini. Kendati pun hari-hari ini menjelang hari-hari yang penuh dengan kesulitan, tetapi percaya dengan sikap yang optimis, poin yang pertama. Kemudian yang kedua itu tetap memegang teguh janji firman Tuhan. Yang ketiga, kita menjaga semangat. Maka kita akan diberikan satu kemudahan di dalam menjalani hari-hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara. Poin yang keempat Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Poin yang keempat itu ada di ayat yang ke-12. Di sini saya membuat catatan bahwa Kaleb berani mengklaim janji Tuhan. Ayat yang ke-14, ayat yang ke-12 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Maka sekarang berikanlah kepadaku gunung itu yang telah Yahweh katakan pada hari itu, karena engkau sendiri mendengar pada waktu itu bagaimana orang enak berada di sana dan kota-kota besar yang berkubu. Jika Yahweh berserta denganku, maka aku dapat menghalau mereka seperti Yahweh telah berkata. Ketika Kaleb sampai ke Gilgal kepada Yosua, dia memintanya, dikatakan mungkin kalau seperti bahasa sehari-hari seperti ini Bapak Ibu. Kaleb, Yosua, berikanlah pegunungan Hebron itu buat saya. Itu sudah dijanjikan Tuhan sejak waktu 45 tahun yang lalu. Dan hari ini saya akan memintanya kepadamu dan saya akan menghalau orang-orang. Jadi Bapak Ibu Saudara, sangat-sangat luar biasanya Kaleb ketika dia meminta Hebron dari Yosua untuk Yosua memberkatinya dan menjadi milik pusakanya. Orang-orang enak masih ada di sana Bapak Ibu Saudara. Itu belum dihalau. Ini yang disebut dengan dikatakan bahwa Kaleb berani mengklaim janji firman Tuhan. Kenapa? Karena dia memang dikatakan dengan sepenuh hati mengikuti Tuhannya, mengikuti Elohimnya. Elohim yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Elohim yang disembah oleh para nabi untuk kemuliaan namanya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Ayatnya yang ke-12 dikatakan di sini bahwa Kaleb berani mengklaim janji firman Tuhan. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-20,
dikatakan waktu keadaan Yerusalem dikepung oleh tentara Asyur, rajanya bernama Sanherib, dikatakan bahwa Hizkia sedang jatuh sakit yang sangat keras. Kemudian Yesaya datang menjenguknya dan berkata, Hizkia, engkau harus memberi pesan-pesan terakhir kepada semua keluargamu, karena engkau pasti mati, dan firman Tuhan berkata bahwa tidak akan hidup. Yesaya membawa firman Tuhan bahwa Hizkia akan mati. Hizkia sedang sakit keras. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa Hizkia berani mengklaim janji firman Tuhan. Dia menghadapkan mukanya ke dinding, dia menangis dengan berdoa. Dikatakan, Tuhan, bagaimana engkau tahu bahwa aku hidup di hadapanmu dengan saleh? Aku hidup di hadapanmu dengan begitu benar dan jujur. Bagaimana aku bekerja keras mengeluarkan setiap penyembahan berhala dan ilah-ilah lain daripada bait suci. Kiranya Tuhan engkau menolong hambamu ini. Bapak Ibu Saudara, Hizkia, Raja Hizkia ini mengklaim janji firman Tuhan. Yesaya, dikatakan kitab suci mencatat bahwa Yesaya belum lagi keluar dari pelataran istana, kemudian sampai firman Tuhan kepadanya, kembalilah engkau kepada Hizkia, katakan kepada raja umatmu bahwa dia pasti sembuh. Bukan hanya itu, melainkan umurnya akan aku tambah 15 tahun lagi. Bukan hanya itu, dikatakan bahwa pasukan tentara Asyur akan aku porak-porandakan dan akan aku halau. Aku akan memberikan keamanan buat Israel, kota umatku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara, bagaimana Kaleb mendapatkan Hebron. Itu adalah kuncian-kuncian yang sangat luar biasa. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara pun harus berani mengklaim janji firman Tuhan. Bagaimana seseorang berani mengklaim janji firman Tuhan? Itu harus ikut prosedur. Kalau Bapak Ibu Saudara mengklaim satu di sebuah perusahaan asuransi, Bapak Ibu Saudara harus punya data-data yang akurat, data-data atau prosedur-prosedur yang lengkap, sehingga itu nanti bisa diklaim, bisa di-cover oleh pihak asuransi. Haleluya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebagaimana di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara, 4 hal dalam perikop ini bagaimana Kaleb mendapat Hebron. Yang pertama, Kaleb memiliki sikap yang optimis. Yang kedua, dia memegang teguh janji firman Tuhan. Yang ketiga, dia menjaga semangatnya. Dan yang keempat, Kaleb menjadi berani mengklaim janji Tuhan. Karena apa? Karena dikatakan bahwa kunciannya adalah dia berani mengikut Tuhannya dengan sepenuh hati. Haleluya. Kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Haleluya. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Besem Adonai Yeshua HaMashiach Yahushua HaMevorak le'olam faed. Diberkatilah engkau ya Yahweh Tuhan kami Raja semesta alam. Demi nama Tuhan kami Yeshua HaMashiach Yahushua, Dia yang terpuji terberkati kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin.